Puji Tuhan. Nah tadi dalam opening saya katakan gak terasa ya sudah setahun berlalu. Dan rasanya sih waktu sepertinya melambat. Tapi saya mau kasih statement ini dulu buat kita semua. Walaupun seolah-olah waktunya melambat, tapi yang harus kita pastikan adalah kehidupan rohani kita tetap melesat. Saya ulangi ya, walaupun waktu-waktu kita kesannya sepertinya melambat. Tapi kita harus memastikan di dalam waktu yang melambat, kehidupan rohani kita tetap melesat. Dan oleh sebab itu kita butuh level kekristenan kita untuk menemukan kedewasaan rohani. Jadi kita nggak bisa sama seperti waktu pertama kali kita bertobat mengakui Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan nggak bertumbuh. Justru di dalam waktu-waktu ini yang seolah-olah sepertinya melambat, justru kehidupan rohani kita melesat. Itulah yang disebut dengan kedewasaan rohani. Nah saya masih ingat sekali di tanggal 24 Januari, tepatnya 2 bulan yang lalu saya sempat sharing kepada Anda tentang bagaimana kita mempelajari yang namanya kendalikan pikiran. Kenapa sih kita harus mengendalikan pikiran? Di dalam tahun integritas kita harus membekali diri. Salah satunya adalah dengan kendalikan pikiran. Karena pikiran yang negatif itu tidak akan pernah memberikan kehidupan yang positif. Saya menyediakan slide-nya di sini dan saya gambarkan bahwa pemikiran manusia atau mindset atau pola pikir itu kalau isinya negatif semua, maka dia akan memandang kehidupan otomatis menjadi negatif semua. Kalau di dalam mindsetnya positif, maka otomatis dia memandang kehidupannya dengan positif. Bagaimana kita memandang pandemi yang seolah-olah kok setahun ini belum selesai. Kita bersyukur ya sudah mulai vaksinasi, tapi memang ada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan hal itu. Bagaimana kita menyikapi teguran, bagaimana kita menyikapi koreksi. Kalau mindset kita negatif, kita melihatnya seperti kebencian seseorang terhadap diri kita. Bagaimana kita melihat masa yang sepertinya seolah-olah melambat ini? Kalau untuk saya pribadi justru melambat adalah kesempatan untuk kita berbenah diri. Bagaimana kita mengatur mindset kita, kendalikan pikiran kita secara positif sehingga kita bisa melihat kehidupan kita juga dengan cara yang positif. Nah Bapak Ibu, selain kita harus sadari bahwa cara pandang kita itu menentukan. Nah, di dalam tahun integritas pernah saya sampaikan 2 bulan yang lalu yang namanya jalan integritas itu kan bukannya jalan pintas ya. Jalan yang harus benar-benar kita telusuri dan pelajari. Itulah sebabnya saya bersyukur sekali Bapak Gembala kita sudah membekali dan memperlengkapi kita dengan serial khotbah yang begitu banyak judulnya dan kita bisa belajar step by stepnya. Karena memang jalan integritas bukanlah jalan pintas. Dan saya katakan jalan integritas bukan jalan mayoritas. Gak banyak orang yang mau ambil jalan ini. Karena jalan ini memang harus bayar harga. Mohon maaf dengar dengan baik, kalau Anda tidak mau bayar harga, jangan marah kalau sekarang masuk dalam penyaringan. Jangan komplain kalau masuk dalam penyaringan. Karena ini adalah kesempatan, mindset Anda menentukan. Justru di dalam masa pandemi ini semua serba melambat sepertinya ini kesempatan buat kita membenahi diri kita. Dan jalan integritas sebetulnya adalah jalan kompas. Artinya dia menjadi acuan supaya di dalam masa pandemi yang bukan kebetulan adalah tahun integritas ini, kita bisa benar-benar menyelaraskan 4P kita. Saya mau refresh balik nih, saya percaya Anda masih ingat 4P-nya ya. Yang pertama adalah pikiran kita, kedua perkataan kita, turun lagi ke bawah, ketiga perasaan kita, dan keempat perbuatan kita. Tahun integritas intinya adalah pikiran, perkataan, perasaan dan perbuatan selaras. Selaras dulu lalu kemudian diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dapat kita lakukan kalau kita terlalu sibuk dengan segala aktivitas kita? Maka saya mau katakan bersyukurlah, miliki mindset positif bahwa ini adalah kesempatan untuk berbenah diri. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan,
yang kita sering sekali baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mohon maaf Bapak Ibu, saya stop di sini dulu. Bukannya orang yang nyanyinya paling hebat di gereja dan berseru Tuhan Tuhan. Bukan orang yang khotbah di gereja dan berseru Tuhan Tuhan. Bukan aktivis yang paling repot di gereja yang ditentukan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ini lagi perhitungan nih sama Tuhan. Orang ini lagi perhitungan sama Tuhan, Tuhan bukankah saya sudah melakukan ini dan itu atas nama Tuhan. Di ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide saya sudah taruhkan 4P tadi. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Lalu saya kasih garis-garisnya supaya mempermudah kita melihat. Kalau kita bicara tentang ayat 21, di situ saya sudah kasih highlight dengan kata berseru yang juga keluar di ayat 22. Berseru bercerita tentang perkataan. Tidak mungkin kita bisa berseru kalau kita tidak mengatakan, kan gitu. Perkataan kita ini sedang dibereskan sama Tuhan. Yang kedua adalah di ayat 22, masih di ayat yang 21 adalah bicara tentang perbuatan karena di situ dikatakan melakukan. Melakukan keluar di ayat 21 dan juga di kalimat terakhir dari ayat 23, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak dikatakan kamu sekalian pemikir kejahatan. Juga tidak dikatakan kamu sekalian perasa kejahatan. No, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dua hal sudah dibereskan. Yang pertama adalah perkataan di ayat 21, yang kedua adalah perbuatan di ayat 21 dan di akhir dari ayat 23. Dan yang ketiga adalah berbarengan. Antara perkataan dan perasaan itu masuknya justru di ayat 22, highlightnya adalah di kata bukankah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang berbicara bukankah itu berarti dia sedang flashback. Berarti dia sedang berpikir, bukankah dia balik lagi ke yang lalu. Saya sudah melakukan ini. Rasanya sih kayaknya ya perasaan sudah melakukan mujizat deh demi namamu. Perasaan nih sudah mengusir setan demi namamu. Perasaan nih sudah bernubuat demi namamu. Jadi yang namanya perasaan dan yang namanya pikiran itu memang sepaket Bapak Ibu. Waktu saya katakan sepaket artinya begini, kalau pikiran dan perasaan kita sudah mengalami transformasi, maka otomatis perkataan dan perbuatan kita akan mengikuti. Jadi kunci di dalam kedewasaan itu adanya di dalam pikiran dan di dalam perasaan. Nanti nih perkataan dan perbuatan hasil yang mengikuti kedewasaan pikiran dan kedewasaan perasaan. Saya ulangi ya sama-sama supaya kita tahu kedewasaan kita itu sebetulnya hanya perlu tap in masuk ke dalam dua hal di dalam 4P ini. Kalau cara berpikir kita dewasa, kalau cara merasakan kita dewasa, saya jamin perkataanmu akan menjadi dewasa, perbuatanmu akan menjadi dewasa. Sebetulnya untuk menjadi dewasa itu prosesnya memang hanya di pikiran dan hanya di perasaan. Kenapa demikian? Karena seseorang itu dapat mengalami transformasi hanya lewat dua hal. Satu, dia mengalami transformasi perubahan karena hatinya terluka. Yang kedua, dia mengalami transformasi atau perubahan dalam hidupnya karena pikirannya terbuka. Cuman karena itu orang berubah. Manusia itu bisa berubah lewat perasaan dan lewat pikirannya. Dan itu pemicunya hanya dua juga, yaitu perkataan orang lain atau sikap orang lain, manusia lainnya, atau lewat keadaan. Kita ini nggak bisa tersinggung oleh benda. Contoh ya, saya nggak bisa tersinggung oleh Mike.
Saya tidak bisa tersinggung oleh tisu, nggak bisa. Tapi saya bisa tersinggung dari sikap dan perkataan orang lain. Saya bisa tersinggung karena keadaan yang sepertinya tidak mendukung apa yang saya inginkan. Makanya pilihannya ada dua, bagaimana kita mau mengalami transformasi, Anda pilih yang mana? Apakah hati Anda harus terluka dulu? Atau ada solusi kedua, pikiran kita yang harus terbuka. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5, ini adalah satu ayat yang two in one. Anda tidak bisa lepaskan antara pikiran dan perasaan. Demikian juga di dalam Efesus 4 ayat 23, kalau dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga tidak lepas. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Memang dia sepaket. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau Anda baca Efesus 4 ayat 23, perikopnya tuh judulnya manusia baru. Kita harus menanggalkan kehidupan manusia lama kita dan kita masuk dalam kehidupan manusia baru. Di dalam kehidupan manusia baru dikasih wejangan. Wejangannya enggak satu-satu. Wejangannya two in one juga. Hendaklah hati, bicara perasaan ya, dan pikiranmu dibaharui sepenuhnya. Nah, saya mau bahas dulu bagian hati yang terluka. Jangan tersinggung kalau ditegur ya. Jangan tersinggung kalau dikoreksi. Karena koreksi adalah nutrisi. Seperti ibaratnya kaca cembung, saya sering kasih analogi ini. Kalau kita pergi dengan kendaraan lalu kemudian kita ketemu pertigaan atau perempatan, kalau yang besar pasti pakai lampu merah. Kalau yang kecil pasti menggunakan kaca cembung. Kaca cembung tersebut bertujuan untuk menghindari blind spot atau titik buta kita. Waktu kita setir mobil ketemu pertigaan atau perempatan, kita punya titik buta. Artinya kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di kanan kita, kiri kita, gitu kita nggak tahu. Titik buta. Oleh sebab itu kalau di jalan yang besar diaturnya oleh lampu merah. Tetapi kalau di jalan kecil yang nggak punya lampu merah, titik buta itu ditolong oleh kaca cembung. Saya mau tanya, kalau Anda ngaca nih, bercermin di kaca cembung, kira-kira lihat muka Anda seperti apa? Satu yang saya pelajari kalau saya ngaca di sendok aja. Sendok kan cembung ya yang dibaliknya. Itu mukanya jelek sekali, jidatnya besar, hidungnya besar, mulutnya besar, pipinya besar, kepalanya besar, betul? Artinya apa sih yang kita pelajari? Lewat kaca cembung tersebut kita bisa melihat apa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita lihat kehidupan kita yang jeleknya, tujuannya supaya kita dapat mengoreksi diri. Saya mau kasih satu statement ini, Anda tidak bisa mengoreksi diri kalau Anda tidak melihat kelemahan Anda. Kalau kita tidak pernah refleksi diri atas kelemahan kita, sulit buat kita mengoreksi diri. Makanya lebih mudah dikoreksi oleh orang lain. Tapi sakitnya tuh di sini kalau dikoreksi oleh orang lain. Tapi ini adalah satu-satunya cara supaya tidak terjadi kecelakaan di dalam kehidupan kita karena kesalahan kita. Coba bayangkan orang yang dikoreksi lalu kemudian dia tersinggung, lalu kemudian dia tidak mau lagi berhubungan dengan orang tersebut karena orang tersebut telah koreksi dia dan dia tidak punya kapasitas mengoreksi diri. Kecelakaan akan terjadi. Atau yang kedua, lewat pikiran yang terbuka. Saya sudah cukup panjang menjelaskan di tanggal 24 Januari lalu tentang bagaimana kita memberi asupan makanan bagi pikiran kita. Kalau masih ingat, saya sebutnya superfood. Ya, food for thoughts, firman Tuhan adalah superfood. Makanya kalau masih ingat saya kasih statementnya think before you speak. Pikirin dulu sebelum Anda katakan. And read before you think, dan baca sebelum kita berpikir. Jadi urutannya tuh baca dulu firman Tuhan. Habis baca firman Tuhan, think, pikirkan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Baru kemudian Anda berkata-kata dan bertindak, jangan dibolak-balik. Nah, kita masuk di dalam kuartal pertama tahun 2021. Artinya kalau 12 bulan dipotong 3 bulan pertama adalah 25%. Yuk kita koreksi diri kita yuk. Alkitab sudah habis 25% pembacaannya? Atau belum habis-habis juga dengan alasan yang sama seperti alasan sebelum pandemi. Tidak punya waktu dan sibuk. Mari kita berbenah diri. Betul Anda tidak punya waktu di masa pandemi ini.
di mana semuanya serba online, di mana semuanya serba work from home, di mana semuanya serba learning from home. Betul, Anda nggak punya waktu. Yang kedua adalah sibuk. Betulkah kita betul-betul sibuk selama 1 tahun sehingga tidak bisa habis baca Alkitab minimal 25% saja? Maaf, saya harus sampaikan ini karena Filipi 2 ayat 5 dan Efesus 4 ayat 23 baru bisa tergenapi kalau kita benar-benar baca firman Tuhan. Nah, bicara tentang kedewasaan bukanlah sesuatu yang instan. Kita lihat cara untuk kita berubah menjadi dewasa cuma 2. Lewat hati yang terluka atau lewat pikiran yang terbuka. Nah, 2 hal ini disebut sebagai proses di dalam kita memperoleh kedewasaan. Jadi memang tidak ada sesuatu yang instan. Itulah sebabnya kedewasaan itu tidak pernah lepas dari yang namanya proses. Saya tulis di sini process of maturity. Proses dalam mencapai kedewasaan, konteksnya kedewasaan rohani ya. Perenungannya bagi kita adalah siap nggak sih kita berproses? Kita kan senang sama sesuatu yang serba instan gitu ya. Lalu saya tuliskan di sana, God wants us to grow out of spiritual infancy into spiritual maturity. Tuhan itu mau kita bertumbuhnya keluar dari masa bayi rohani kepada kedewasaan rohani. Grow out loh ya, saya tulisnya di sana bukan grow in. Dengar dengan baik, tidak dikatakan Tuhan itu mau kita untuk bertumbuh ke dalam masa bayi rohani kita. Enggak, tetapi bertumbuh keluar dari masa rohani kita kepada kedewasaan rohani. Belajar dari tanaman ya Bapak Ibu. Bertumbuh keluar itu hanya bisa terjadi kalau akarnya sudah terlebih dahulu bertumbuh ke dalam. Betul? Tanaman tuh nggak bisa keluar dari tanah itu kelihatan bertumbuh keluar kalau dia tidak terlebih dahulu berakar ke bawah. Jadi urutannya memang harus jelas. Proses untuk kedewasaan emang harus jelas urutannya. Kenapa ditemukan masih ada orang Kristen yang terlihat tidak dewasa? Karena urutannya berantakan. Yang pertama harus berakar dulu. Kalau sudah berakar baru bisa bertumbuh. Jangan harapkan bertumbuh tanpa berakar. Lalu setelah bertumbuh baru bisa berbuah. Nah kita kadang-kadang sudah pingin buahnya tapi menolak proses pertumbuhan. Bahkan tidak mau berakar di dalam gereja lokal. Makanya saya mau katakan jangan sampai kita bolak-balik kenyataan ini dan jangan sampai kita potong kompas alias potong prosesnya dan hanya mau menikmati buahnya. Saya buatkan satu quote, jalani progres, cintai proses dan jauhi protes. 3P ya, jalani progres atau kemajuan. Kedua, cintai prosesnya. Cuman lewat itu kok. Kadang-kadang hati kita terluka, it's part of the process. Kadang-kadang kita harus buka pikiran kita, it's part of the process. Di dalam kita berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Satu hal yang harus kita ingat, jauhi protes. Nah kalau kita lihat di dalam proses untuk maturity, untuk kedewasaan, saya percaya jika kita rela untuk berproses mencapai kedewasaan penuh, pasti kemajuan kita jadi nyata. Pasti progres kita jadi nyata. Mari kita lihat sama-sama kalau ditanya Gina jalani progres, cintai proses, jauhi protesnya sampai kapan? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua memperoleh kepenuhan di dalam Kristus. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Kita baca lagi ya firman Tuhan dengan keras walaupun saya nggak dengar suara Anda. Efesus 4 ayat 13 sampai 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dengar dengan baik ya. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, di zaman yang serba online ini,
yang benar gencar online. Yang cemar dan sesat juga gencar online. Bagaimana kita memilah dan memilihnya. Bagaimana kita menyaringnya kalau kita nggak punya kedewasaan rohani. Sebab hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Di hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Nah, oleh sebab itu bagi kita harus memastikan tugas kita adalah kita ada di dalam fase yang benar dulu. Prosesnya harus berakar dulu, lalu bertumbuh, baru berbuah. Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Waktu saya buka kata kepenuhan Kristus, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata stature. Yang artinya adalah perawakan. Jadi kita itu harus bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita tuh kedewasaan penuhnya harus mencapai perawakan yang komplit sesuai standar Kristus. Ayo kita cek sekarang bagaimana dengan perawakan kita. Bagaimana dengan sikap kita, bagaimana dengan sifat kita, sudah mirip belum? Sudah serupa dengan gambar Allah belum? Sebab dari situlah kita bisa melihat progresnya. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 itu dengan jelas sekali kok. Ini gak perlu dikupas lagi secara detail tapi sudah nyata tertulis. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya progres. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau Anda baca 1 Timotius 4 ayat 15 yang dimulai di dalam alinea ayat 11 sampai 16, di situ tuh konteksnya adalah cerita bahwa jangan ada seorang pun yang menganggap diri kita tuh jadi rendah karena kita muda. Tapi walaupun kita masih muda, kita diminta menjadi teladan. Itu konteksnya. Lalu kemudian di ayat 15 ditegaskan, perhatikan semuanya itu, hidup di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Maka saya mau garis bawahi beberapa poin di bawah ini, bahwa kita itu tidak pernah didewasakan oleh usia. Saya ulangi ya, kita itu tidak pernah didewasakan oleh usia. Kita didewasakan oleh pengalaman. Mohon maaf, Anda makan tidur aja tua, betul? Selewat lagi 1 tahun Anda masih diberikan nafas, Anda lebih tua dari tahun kemarin. Enggak ngapa-ngapain nih, cuman makan, tidur, rebahan, tua juga. Tapi saya mau katakan, apakah di usia kita saat ini kita sudah tergolong dewasa rohani atau tidak? Apakah di usia tua kita saat ini, kita sudah mengalami dewasa rohani, tidak kekanak-kanakan lagi di dalam kehidupan rohani kita. Dan apakah kemajuan kita nyata? Apakah ada progresnya? Seperti awal saya katakan bahwa di saat aktivitas kita seolah-olah melambat, apakah pertumbuhan rohani kita benar-benar melesat? Mari kita berpegang pada kebenaran dan kita perhatikan bahwa fase kehidupan kita ada progres kecil-kecil, ada kemajuan yang kecil-kecil untuk menjadi tolak ukur bahwa kita sudah maju nih dari step bayi ke berikutnya menjadi lebih besar, ke berikutnya menjadi dewasa. Kita bahas dulu di proses yang pertama ya, yaitu fase bayi. Kan kita nggak bisa mendadak jadi dewasanya. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama dan kedua. Itu mencatat wejangan buat kita semua, kita baca ya sama-sama ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kita malah disuruh jadi bayi dulu. Karena ini fasenya fase berakar. Nah, bayi itu apa sih? Ingredientsnya, ciri khasnya yang selalu ingin akan air susu yang murni, kita bicara firman Tuhan ya, dan yang rohani, supaya olehnya kamu bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di ayat 1 kalau Anda perhatikan, saya ini senang ngebedah ayat. Jadi kalau baca firman tuh satu ayat tuh bisa lama gitu satu kata karena remanya dapat dari sana ya. Di ayat yang pertama itu jelas banget loh 4P-nya.
sejujurnya ya, dari dulu saya baca ayat ini, saya belum bisa mengkategorikan 4P. Justru di tahun integritas baru ketemunya sekarang. Coba ya kita lihat di ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. Apa aja segala kejahatannya? P yang pertama, pikiran. Kenapa? Karena ditulis di situ, segala tipu muslihat. Aduh, kalau bicara tipu muslihat itu pakai strategi. Makanya pikirannya dibenerin dulu, kendalikan pikiran yang sudah kita pelajari bersama 24 Januari yang lalu. Yang kedua, dan segala macam kemunafikan. Kemunafikan itu bicara tentang perbuatan. Perbuatannya itu munafik, kelihatannya baik padahal maksudnya jahat. Yang ketiga, kedengkian. Kedengkian adanya di mana sih? Di perasaan. Udah kena 3 ya, pikiran, perbuatan, dan perasaan. Yang terakhir, dan fitnah. Coba saya tanya, fitnah tuh taunya keluar dari mana? Dari pikiran kah? Dari perasaan kah? Dari perbuatan atau dari perkataan? Dari perkataan. Jadi tahun integritas ini benar-benar kita disaring untuk menjadi dewasa rohani. Nggak ada jalan lain, mungkin hati Anda akan terluka. Tapi pikiran Anda harus terbuka dengan superfood firman Tuhan. Nah, tipu muslihat bicara tentang pikiran, kemunafikan bicara tentang perbuatan, kedengkian bicara tentang perasaan, fitnah bicara tentang perkataan. Kalau kita tidak menyadari masih ada bentuk 4P kejahatan itu di dalam kita, makanya bersyukur kalau kita semua masih ditegur, bersyukur kalau kita semua masih dikoreksi. Saya punya pengalaman dari beberapa rekan yang saya kenal dikoreksi mental. Biasa sih kalau dikoreksi mental ujung-ujungnya paling gampang pindah gereja lain gitu kan. Sedangkan di gereja lain ingat fase dia masih fase berakar. Fase dia masih fase bertumbuh. Jangan berharap sudah berbuah loh ya. Kalau fase berakar dan fase bertumbuh Anda potong kompasnya. Makanya sekarang kita belajar. Ingat dari bayi ini. Semua bayi pasti butuh koreksi. Betul? Saya jelaskan sekali lagi, semua bayi pasti butuh dikoreksi seiring pertumbuhannya. Coba Anda bayangkan cara bergerak bayi kalau tidak dikoreksi dan tidak diajarkan untuk berjalan, sampai tua nanti dia akan tetap merangkak dan minta disuapi. Rasanya aneh kalau lihat hal itu. Saya ulangi ya, cara bergerak bayi rohani yang tidak rela dikoreksi, yang tidak rela diajarkan, nanti sampai dia usianya sudah tua, maka dia tidak akan bisa mandiri. Mintanya disuapin firman terus, kalau nggak disuapin firman nangis, komplain, bilang gerejanya kurangnya banyak, pindah gereja, gereja lain pun kurangnya banyak. Saya mau katakan di fase ini untungnya, di sini dituliskan bahwa di fase ini bayi ini selalu ingin minum air susu murni di dalam ayat yang kedua. Yang repot nih Bapak Ibu, kalau bayinya nggak mau minum susu, betul? Pernah ketemu situasi bayi nggak mau minum susu? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, fatal. Tapi kita berani loh nggak baca firman Tuhan lebih dari seminggu. Saya kasih tahu, pertumbuhan rohanimu fatal akibatnya. Makanya hidup kita itu jadi sepertinya semua serba salah. Kenapa? Kita tidak bisa memiliki mindset yang positif. Kehidupan yang kita lihat tidak akan pernah positif karena kita tidak punya ingredients kedewasaan rohani. Oleh sebab itu jangan sampai fatal pertumbuhan kita. Baca firman jangan seminggu sekali dong. Baca firman tiap-tiap hari. Anda butuh susu yang murni tersebut, yang rohani tersebut. Nah sekarang kita masuk fase kedua ya. Tadi fase berakar, udah jadi dulu nih akarnya ya. Lalu kemudian kita masuk dalam fase yang kedua adalah fase bertumbuh. Nah di dalam fase bertumbuh kita baca lanjutannya di Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan ke-14 bersama-sama. Sebab barang siapa masih memerlukan susu yang tadi itu ya fase bayi, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, harap maklum gitu ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, pikirannya sudah terbuka, walaupun hatinya berkali-kali luka, tapi semakin benar di hadapan Tuhan gitu ya. Untuk membedakan mana sih yang baik
daripada yang jahat. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hal sih yang saya catat juga. Yang pertama, kita sudah mulai makan keras. Kita sudah mulai sering ditegur. Itu tanda bahwa kita bertumbuh. Iblis itu jagoan intimidasi. Begitu kita sering ditegur, iblis akan mengintimidasi kita bahwa hidup kita banyak salahnya. Sebetulnya kalau Anda punya mindset positif, kita sering ditegur, kita sering dikoreksi, itu adalah satu titik di mana kita bisa lihat sebagai tolak ukur pertumbuhan kita. Panca indera kita terlatih. Kita bisa bedain mana yang jahat, kita bisa bedakan mana yang baik. Nah, saya mau tekankan kembali bahwa makanan keras bagi kita adalah teguran, ajaran, dan koreksi. Untuk saya selalu ingatkan diri saya bahwa koreksi adalah nutrisi. Jadi buat saya bersyukur banget kalau terima teguran. Nggak ada tuh teguran yang enak. Nggak ada teguran yang tidak menggores hati. Pasti ada terlukanya hati. Tetapi kalau kita tahu, oh this is the way untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, saya akan analogikan kepada Anda dengan sebuah pensil ya. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa pensil itu umumnya nggak semua, tapi umumnya selalu didesain bersama dengan penghapus. Jadi bersyukur kalau kita masih terima teguran, kita salah, kita koreksi, kesalahan kita itu dihapus. Nggak apa-apa selama masih ada stipnya, selama masih ada penghapusnya. Asal Anda ingat semakin lama penghapusnya akan semakin kecil. Jangan buat kesalahan yang sama. Firman Tuhan sudah katakan keledai aja tidak jatuh di lubang yang sama. Mari kita belajar sama-sama ya. Saya sudah bikinkan analoginya supaya kita bisa dengan cepat untuk belajar. Kita sebagai manusia itu sadar penuh bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna, betul? Ya, setiap kita pasti pernah buat kesalahan, baik dalam pikiran, apalagi perkataan, kadang-kadang nggak sengaja gitu ya. Lidah itu tidak bertulang, dalam perasaan kita ternyata kita melihat orang lain jahat sebetulnya enggak kan gitu, apalagi dalam perbuatan kita. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna, itulah sebabnya pensil punya penghapus, betul? Ya. Nah, untuk bisa berdaya guna mau nggak mau si pensil ini harus diraut. Diraut itu bicara tentang dibekali. Anda diajarkan, Anda dibangun, Anda ditegur, diraut. Sakit luar biasa. Kenapa? Bentuknya diubah. Dari yang tumpul menjadi tajam, itu kalau pensilnya bisa nangis, nangis itu. Sakitnya luar biasa. Tetapi tidak ada jalan lain untuk Anda bisa berdaya guna selain diraut. Dibekali, dibangun, diajar, ditegur. Tujuannya apa sih? Tujuannya di sebelah sana adalah agar mampu menghasilkan goresan, coretan yang syarat makna sebagai hasil dari karya hidup. Selama kita hidup, kalau mau ngomong usia, mau ngomong umur, belum tentu dewasa loh ya. Umur boleh panjang, rambut boleh beruban, usia boleh tua, belum tentu dewasa. Tapi Anda temukan di mana ada anak muda yang luar biasa. Sekarang kita sedang betul-betul investasi untuk generasi Yeremia ya. Begitu mudanya tapi pemikirannya dan perasaannya begitu dewasa di dalam Tuhan. Sehingga perkataannya dan perbuatannya jadi dewasa. Yang kita nilai kan perkataan dan perbuatan. Itu awalnya dari pikiran dan dari perasaan seperti yang saya katakan tadi. Lalu kemudian apa selanjutnya kita lihat di bawah. Kadang-kadang nih waktu dipakai untuk menghasilkan karya hidup, ada aja sih di dalam perjalanan sepertinya nggak diharapkan. Lalu kemudian pensil itu patah. Saya percaya di sini pasti yang sekolah dulu nulis pakai pensil pernah merasakan pensilnya lagi enak-enak dipakai patah gitu ya. Boleh sih pensil patah tapi tidak dengan semangatmu. Kenapa? Karena pada saat dia patah di sini mindset menentukan. Kalau pikiran Anda positif, Anda melihat kehidupan positif. Kalau pikiran Anda isinya tulisannya negatif, Anda melihat kehidupan negatif, ya patah gitu. Udah gini jelek, patah, nggak bisa kepake gitu kan ya. Tapi kalau Anda lihatnya secara positif, wow ini justru kesempatan ekstra. Justru punya tambahan 2 cara baru untuk berkarya lebih lagi. Caranya gimana? Yang patah diraut lagi. Tadinya Anda punya cuma 1 cara, sekarang Anda punya 2 cara, 3 cara kalau pensilnya panjang. Patahnya Anda raut lagi. Pertanyaan saya, rela diraut?
rela dihajar, rela ditegur, rela dibangun, rela dibekali. Karena itu menentukan yang akhir. Karena yang paling penting dari pensil bukan bagian luarnya. Maaf, bukan jabatan Anda dalam pelayanan, bukan jabatan Anda di marketplace. Yang diperlukan itu, yang penting adalah di dalamnya. Dirimu di hadapan Tuhan, bukan bungkus luarnya. Hari ini kita belajar, di mana kita harus membereskan 2 fase. Pertama, waktu bayi, fase berakar. Itu harus haus banget tuh sama susu yang murni, yang rohani. Lalu kemudian kita naik di dalam fase kita bertumbuh, yaitu fase di mana kita mau untuk dikoreksi. Yang terakhir adalah fase berbuah. Di dalam fase berbuah saya taruh lagi tetap di dalam Ibrani 5, tapi saya mundur 2 ayat. Ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama dan langsung praktek. Prakteknya gini. Kalau tulisan itu kecil dan tidak terlihat di screen Anda, terutama Anda yang mungkin menggunakan handphone ya, kalau menggunakan television yang cukup besar atau laptop mungkin masih bisa kebaca. Sekarang buka Alkitab Anda, lalu kemudian tandai kalau slide-nya kecil. Ini juga terjadi untuk handout. Dengar dengan baik, slide presentasi adalah alat bantu. Handout yang sering diberikan oleh Bapak Gembala adalah alat bantu. Kenapa alat bantu diberikan? Karena sayang sama jemaat. Artinya jemaat masih disuapi dengan handout. Jemaat masih disuapi dengan presentasi atau slide. Tapi jemaat harus belajar makan sendiri. Harus belajar kunyah firman sendiri. Itulah bukti bahwa Anda sudah tidak bayi lagi. Kalau anak bayi enggak disuapin enggak makan. Kalau orang yang dewasa enggak makan, dia cari sendiri. Makanya kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan kita baca. Ibrani 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lanjut ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya udah tua. Ditinjau dari sudut waktu, artinya udah lama jadi orang Kristen. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok. Mestinya sudah berbuah, masih mesti diajarin lagi gimana caranya berakar. Mestinya sudah jadi berkat bagi orang lain, tapi ternyata begitu dilihat gak tertanam di dalam gereja lokal. Makanya setiap kali ada jemaat yang konseling online ya, sekarang semuanya jalurnya pindahnya online sih ya. Jadi terus terang DM saya tuh penuh banget kalau di sosial media. Ada yang konseling melalui DM, saya selalu jawab begini, mohon maaf untuk Anda yang mungkin tahu siapa Anda yang suka konseling ya. Saya selalu jawab ini, Anda bergereja di mana? Itu pertanyaan saya. Anda tertanam di gereja lokal mana? Sudah ikut carousel atau kul ataupun komsel belum? Sudah punya gembala sel belum? Tolong hubungi mereka dan konseling kepada mereka supaya bisa ditolong lebih mendalam lagi. Dan pada umumnya bilang saya belum bergereja. Saya belum tertanam di dalam komunitas. Saya mau katakan Anda nggak bisa dapatkan jawaban Anda dari para hamba Tuhan hanya melalui DM konseling sana sini sampai Anda dapat jawaban yang Anda mau. Anda harus benar-benar berakar, ada prosesnya soalnya dalam berakar. Anda harus bertumbuh, ada prosesnya soalnya. Maaf ya, saya sayang sama Anda, saya harus ngomong ini. Enggak ada yang bisa instan langsung berbuah. Anda, saya, kita semua harus lewat 3 fase ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah di sini dikatakan bahwa, saya ulangi ya, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, ya berarti balik lagi dong ke sini. Tadi kan udah dibahas, kenapa udah jauh ke sana masih balik lagi, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi boro-boro yang di sini makanan keras masih balik ke yang sini. Makanya saya mau katakan kenapa sih kita perlu sampai kepada tahap pertumbuhan kedewasaan rohani kita itu ditentukan dengan satu kata, yaitu mengajar. Waktu saya jelaskan ayat ini di dalam satu acara, ada yang tanya sama saya.
Kalau saya nggak punya karunia mengajar gimana Gina? Saya itu kan bukan guru gitu ya. Jadi konotasi mengajar itu harus punya talenta mengajarnya. Kalau nggak punya berarti saya nggak dewasa dong gitu ya. Kedua, karena profesinya bukan guru, jadi dia nggak bisa ngajar. Saya mau jelaskan di sini rahasia firman Tuhan. Kenapa sih tahapan untuk menjadi dewasa ditentukan dengan kata mengajar? Bapak Ibu, dari cara mengajar kita menentukan apakah kita telah benar-benar menghidupi materinya. Jadi pengalaman hidup yang di-sharingkan bukan transfer dari pengetahuan belaka. Kata pengajar di ayat 12 kalau kita perhatikan, kata pengajar itu dari bahasa aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kosakatanya lebih sedikit. Jadi bukan salah penerjemahan, bukan. Tapi jumlah kosakata bahasa Indonesia berbanding dengan jumlah kosakata bahasa Inggris lebih banyak yang bahasa Inggris. Maka dari bahasa asli yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, bukan ke bahasa Indonesia, kata pengajar itu menggunakan kata an instructor. Seorang instruktur. Bapak Ibu setahu saya nih, instruktur tuh selalu tahu caranya. Setahu saya instruktur itu adalah orang yang menerangkan dengan contoh. Makanya kalau olahraga senam misalnya, nggak disebut guru senam, disebutnya instruktur senam, instruktur fitness kan gitu. Kenapa? Karena dia menerangkan dengan contoh. Mau angkat beban, begini loh caranya, buang napasnya, dia dulu yang ngerjain, betul? Ya, nggak mungkin coba angkat, nanti buang napasnya, nggak mungkin. Instruktur itu selalu melakukan terlebih dahulu, menerangkan dengan contoh, baru orang lain mengikuti contoh yang dijelaskan. Sebab begini, kalau kita tahu caranya, baru kita bisa kasih instruksi. Dunia itu butuh instruktur anak-anak terang. Khususnya untuk menjelaskan bagaimana cara hidup berintegritas. Bapak Ibu, bukan satu kebetulan tahun ini kita ada dalam tahun integritas. Di tahun yang prihatin pandemi ini. Anda dan saya diminta jadi instruktur integritas. Susah enggak? Enggak kalau Anda sudah melakukannya. Anda tidak diminta sharing knowledge tentang apa itu definisi integritas. Anda nggak diminta itu. Anda cuma diminta mencontohkan pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan selaras. Anda minta dicontohkan kehidupan yang jauh dari kejahatan, kehidupan yang lepas dari kemunafikan. Udah nggak pakai topeng lagi. Apa adanya, bukan ada apanya. Hidup di mana kita nggak punya kedengkian, perasaannya beres. Hidup di mana perilaku kita benar di hadapan Tuhan. Anda nggak perlu punya profesi guru untuk melakukan hal ini. Anda perlu jadi instruktur integritas. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat bagi jemaat GBI WTC. Selamat untuk jadi instruktur integritas di tahun integritas. Saya percaya kalau Anda melewati 3 fase ini. Berakar, bertumbuh, berbuah, dari bayi menjadi dewasa. Saya percaya Anda sanggup melakukannya. Selamat para instruktur integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk makanan keras berupa didikan, teguran, dan arahan firman-Mu hari ini. Terkhusus dalam minggu persiapan kami memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib pada Jumat Agung mendatang. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar menghitung hari-hari kami, supaya hati kami beroleh hati yang bijaksana. Kami tidak akan menyia-nyiakan karya salib, kami akan mengisinya dengan karya hidup bagi kemuliaan Tuhan lewat kedewasaan rohani kami. Lihat dan tilik hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Kalau kami masih ada dalam stage, dalam tahapan, kami adalah bayi rohani, biarlah kami boleh berbenah diri untuk bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kami percaya saat kami benar-benar melakukan firman-Mu, maka kami layak menjadi instruktur integritas. Anak-anak-Mu yang sudah dapat mengajar, menerangkan dengan contoh, terkhusus di dalam tahun integritas ini. Sehingga benar adanya terang Tuhan
terbit atas hidup kami. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan, beri kami ketekunan, beri kami keteguhan hati dalam menjalani proses berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami percaya Tuhan, kemajuan kami akan nyata. Progres kami akan nyata tanpa protes. Karena kami sadar kalau kami hidup karena kasih karunia-Mu. Dan wajib kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed and stay safe.